Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bisunnati wahtada bihadyi ila yaumi liqa'i rabbi. Amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita ta'zimi, segenap ketakmiran Masjid An-Nur Bendul Merisi Permai. Oh, harus ada permainya. Oh, J. Yang kita takdimi para sesepuh, pinisepuh, aji sepuh, para tokoh masyarakat, para pemimpin berbagai lembaga dan ormas, para ketua RT, ketua RW, rukun kampung, lurah di wilayah yang penuh berkah ini. Seluruh jamaah hadirin hadirat yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada pagi menjelang siang ini kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Semoga setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim menjadi petunjuk dan penjelasan dari petunjuk, sumber kita mengambil referensi dalam menghadapi segala masalah kehidupan. Dan Al-Qur'anul Karim memberikan kepada kita gambaran kehidupan yang baik, yang benar, yang berada di atas shiratal mustaqim, jalan yang lurus, melalui pengisahan tokoh-tokoh mulia, tokoh-tokoh utama. Di antara mereka adalah para nabi dan para rasul, dari Adam alaihi salam sampai Muhammad alaihi salatu wassalam, dan semua orang yang mengikuti mereka. Sebagaimana kita baca di awal suratul Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Bagaimana cara Allah menunjukkan jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, dengan cara menceritakan kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, dan jalan hidup mereka itulah jalan lurus, yakni wa annallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim, bahwasanya Allah itu yang menciptakan, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang mengatur segala urusan, yang memiliki dan menguasai,
maka dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang berhak ditauhidkan, yang kita semua menjadikan hidup ini inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, manasikku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Inilah jalan lurusnya. Tentu selingannya menceritakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai dan bukan pula jalannya orang yang sesat. Kenapa yang ini juga perlu diceritakan? Yang putih akan jelas putihnya kalau cecer hitam. Yang terang akan jelas terangnya kalau ada gelap. Maka menceritakan Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam, itu menjadi terang benderang bagi kita jalan lurusnya. Kalau juga ada cerita tentang Iblis, Fir'aun, Qarun, Bal'am, Samiri, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Uqbah bin Abi Mu'aid, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Nadhar bin Haris, Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay bin Salul, umatnya Nabi Musa yang mendapat murka Allah karena menyimpangkan kebenaran yang mereka ketahui dan bahkan membunuh nabi-nabi. Umatnya Nabi Isa yang tersesat jalan karena tidak memegangi ilmu dan kisah-kisah lain. Ini semua menjadi petunjuk bagi kita. Maka di antara cara belajar yang paling mudah dari Al-Quranul Karim adalah melakukan tadabbur kisah ataupun ucapan orang-orang mulia yang ada di dalamnya untuk menjadi iktibar atau pelajaran bagi kita. Maka pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita bisa menyimak Suratus Syu'ara ayat ke-78 sampai 82. Disitulah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, kekasihnya yang Maha Pengasih, menggambarkan bagaimana antara dirinya dengan Allah. Kalau kita mau belajar jadi kekasih Allah, belajarlah dari kekasih Allah yang sudah terbukti. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam, mumpung sudah Dzulqa'dah menjelang Dzulhijjah, di mana banyak syiar-syiar ibadah dan ketakwaan kita, mengambil pelajaran dan suri teladan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ucapan Nabi Ibrahim di ayat ke-78 sampai ayat ke-82 surat Asy-Syu'ara ini yang patut menjadi pelajaran bagi kita? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah yang pertama di ayat ke-78, dia berkata, Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Allah adalah zat yang menciptakan aku, maka dialah pula yang memberi petunjuk kepadaku. Yang kedua, di ayat ke-79, Ibrahim mengatakan, Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Allah itulah zat yang memberi aku makan dan memberi aku minum, menjamin rizki untukku. Yang ketiga, di ayat ke-80, Nabi Ibrahim mengatakan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Yang keempat, di ayat 81, Nabi Ibrahim mengatakan, walladzi yumituni summa yuhyin. Dan zat
yang akan mematikan aku lalu menghidupkan aku lagi. Yang kelima, ayat ke-82. Nabi Ibrahim mengatakan, "Walladzi atma'u ayaghfira li khati'ati yaumaddin." Dan zat yang sangat aku harapkan akan bisa mengampuni kesalahanku pada hari pembalasan. Masya Allah. Ini kalimat-kalimat yang jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim artinya padat, ringkas, maknanya begitu dalam dan luas. Padat dan ringkas ucapannya, tapi dalam dan luas maknanya. Inilah ungkapan Khalilur Rahman, kekasihnya Gusti Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Untuk bisa memahami kehidupan dan menjalannya dengan baik, kita harus yakin bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita dan dialah yang memberi petunjuk kepada kita. Bahwa Allah yang menciptakan kita, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, dalam seindah-indah proporsi. Wa sawarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah yang membentuk rupa kalian, maka Dia perindah bentuk rupa kalian itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, dalam sebaik-baik proporsi. Betul Bapak Ibu, kita diciptakan dalam yang seindah-indahnya, yang harus kita syukuri penciptaan itu. Betul. Tidak ada makhluk lain selain manusia yang seindah manusia. Seganteng-gantengnya orangutan. Kalau dijajarkan dengan sejelek-jeleknya manusia, kira-kira mana yang lebih ganteng? Manusianya. Saking kita ini bahkan tidak bisa membayangkan makhluk yang lebih indah dari manusia itu seperti apa. Semua film tentang alien, semua film tentang makhluk luar angkasa, semua film tentang ekstraterestrial, ataupun semua film tentang makhluk halus, jin, setan, pripayangan, gendruwo, sundel bolong, kuntilanak, glundung prenges, banaspati, segala macam film dan sinetron tentang itu tidak ada. Dari baik lokal tadi yang film setan-setanan sampai yang internasional, film tentang alien, tentang makhluk luar angkasa, tentang ekstraterestrial, tidak ada yang lebih indah daripada manusia. Oh, alien itu loh. Kok yang nggak ada yang lebih indah dari manusia di film-film Hollywood? Pasti ketambahan unsur, dari manusia ditambahi unsur serangga, gitu ya Pak ya. Dari manusia ditambahi unsur lendir-lendir itu. Macam-macam. Tetapi intinya kita bahkan kesulitan untuk bisa menggambarkan makhluk yang lebih indah dari manusia. Coba Pak, bayangkan yang lebih indah dari manusia. Nggak ketemu Pak. Kita paling hanya bisa membayangkan manusia yang lebih indah daripada manusia yang lain. Tidak bisa membayangkan makhluk yang lebih indah daripada manusia. Sama sekali. Luar biasa ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Betul-betul kita manusia diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Itu yang harus kita syukuri. Tetapi ingat, kalau hanya mengandalkan soal penciptaan ini, rupa yang tampan, paras yang cantik, bentuk yang proporsional, perut yang six packs. Bapak-bapak di sini banyak yang seperti saya one pack. Dan lain sebagainya, itu kalau kita cuma mau mengunggul-unggulkan itu, tanpa petunjuknya Allah,
Maka tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami jatuhkan dia ke derajat yang serendah-rendahnya. Coba Pak, calon ayam namanya telur dibawa ke pasar laku dijual. Calon manusia dibawa ke pasar pada jijik semua. Coba bayangkan, keluarannya sapi diangkut setiap hari bertrek-trek ke daerah perkebunan sayur untuk menjadi pupuk. Kalau ke sana misalnya ke Dieng di Wonosobo, ke Pangalengan, ya, dan lain sebagainya di Jawa Barat, kita kok membawa truk isinya keluaran manusia, kita tawarkan, disuruh putar balik, Pak. Nggak kepake. Kalau ada shop di Hong Kong, namanya shop sarang burung walet. Yang dimaksud sarang burung walet itu karena burung walet membangun sarang dari air liurnya. Lalu kita nawarkan itu shopnya itu kalau yang sarang burung walet harganya 500.000 semangkok. Kita nawarkan daripada iler burung, iler saya saja. Maka pedagangnya bisa marah-marah, Pak. Wah, iler Anda nggak laku dibikin shop. Coba kalau ada kenakalan remaja pada kambing, sehingga seekor kambing jantan yang masih muda menghamili kambing betina tetangganya. Kira-kira yang kambingnya dihamili, bahagia atau sedih, Pak? Bahagia. Kalau manusia, na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau mengandalkan penciptaan, maka dengan hewan pun kita bisa kalah. Dengan hewan pun kita lebih rendah. Itulah kenapa kata Nabi Ibrahim, alladzi khalaqani, tidak berhenti di situ, dilanjutkan dengan kata-kata fahuwa yahdin. Maka Allah yang memberi petunjuk kepada aku. Jadi penciptaan ini tidak cukup, Pak. Makanya kita setiap kali bercermin diperintahkan, disunahkan untuk berdoa. Doanya apa Pak kalau bercermin? Alhamdulillah, Allahumma kama hasanta khalqi fahasin huluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka perbagus pula akhlakku. Minta dibimbing Allah untuk lebih baik. Maka tadi kita mengatakan mohon hidayah, mohon petunjuk kepada Allah itu sehari semalam dosisnya lebih banyak daripada minum obat. Minum obat sehari semalam 3 kali, 4 kali. Sedangkan yang namanya meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz ihdinas siratal mustaqim di setiap rakaat salat kita, maka sehari semalam dosisnya 17 kali. Saking kita ini sangat membutuhkan hidayah. Seperti dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wahai hambaku, kalian semua tersesat kecuali yang aku beri petunjuk. Ini hajat kita pada hidayah. Maka dalam poin pertama ini ayat ke-78 surat Asy-Syu'ara kita belajar dari Nabi Ibrahim untuk mensyukuri penciptaan kita sekaligus jangan pernah lelah untuk meminta hidayah kepada Gusti Allah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nabi Ibrahim mengatakan, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin, dan Allah itu adalah zat yang memberi aku makan dan Dia pula yang memberi aku minum, menjamin rezeki. Itulah Allah. Hidup ini tidak akan tentram, hidup ini tidak akan kemudian kita jalani sebaik-baiknya dengan iman
dengan Islam kalau kita belum lulus yang kedua ini, yaitu meyakini bahwa yang menjamin rezeki kita adalah Gusti Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun yang melata di atas bumi. Kata dabbah melata itu, kata para mufassirin, para ulama tafsir, melata itu berjalan dengan dada dan perut nempel ke tanah. Itu yang disebut sebagai binatang melata. Artinya itu adalah binatang-binatang yang dianggap rendah. Kadal, biawak, buaya, ular. Yang ketika berjalan, perut dan dadanya nempel ke tanah. Cicak, tokek. Itu dijamin rezekinya sama Allah. Apalagi kepada manusia. Yang manusia ini Allah sebutkan, walaqad karramna Bani Adam, dan sungguh-sungguh benar-benar telah kami muliakan Bani Adam, anak-anak Adam. Pastilah lebih dijamin lagi. Oleh karena itu kita sering belajar hakikat rezeki dari dabbah, dari binatang yang melata. Contohnya yang dinyanyikan adik-adik kita sewaktu TK. Judulnya Cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu diam-diam merayap. Kalau dia mikirnya kayak kita, mungkin dia protes kepada Gusti Allah. Ya Allah, kok kayaknya ini salah desain. Kok salah desain gimana? Makanan saya punya sayap. Saya kok tidak? Makanan saya bisa terbang kemanapun dia suka. Kok saya tidak? Loh, terus saya ngejarnya bagaimana? Supaya saya bisa makan bagaimana? Kok saya yang diberi makanan yang ada sayapnya dan bisa terbang kemanapun dia suka, justru tidak diberi sayap, tidak diberi kemampuan untuk terbang. Itu namanya cicak overthinking. Ini cicak kalau mikirnya sampai ke situ, stres cepat mati dia. Karena mikirnya kayak manusia ini. Tetapi cicaknya tahu Pak, tugasnya cuma diam-diam merayap. Pertanyaannya, yang datang nyamuknya apa cicaknya Pak? Yang datang nyamuknya apa cicaknya? Datang seekor nyamuk. Yang datang rezekinya apa orangnya Pak? Rezekinya. Datang seekor nyamuk. Tugas berikutnya hanya lalu ditangkap. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Selesai. Jadi rezekinya yang datang. Penjenengan tidak percaya kalau rezeki yang datang. Coba nanti dahar siang dipanggil sama ibu, Pak, dahar rumiyin, Pak. Lalu bapak jalan dari kamar tidur ke kamar makan, ke ruang makan, ke meja makan. Nasi diambilkan, sayur dituangkan, lauk diletakkan, sambal disendokkan. Coba nanti situ dihitung. Dari mana mereka datang? Nasinya Pak, Masya Allah, untuk memberi rezeki kepada bapak-bapak di Bendul Merisi Permai. Allah memerintahkan petani menanam padi. Bukan sembarang petani Pak, tapi petani di Vietnam. Impor soalnya beras. Di sana disiangi rumputnya, dipupuk, ya, dirawat, macam-macam. Sampai panen. Siapa yang manen? Bapak tidak tahu. Siapa yang jemur? Bapak tidak tahu. Siapa yang giling? Bapak tidak tahu. Siapa yang masukin karung? Siapa yang ngangkut ke pelabuhan? Siapa yang naikkan ke kapal? Siapa yang nakoda kapalnya? Siapa yang nurunin muatan di Tanjung Priok?
Atau Tanjung Perak, tepi laut, siapa suka boleh ikut. Siapa yang kemudian menjadi jalan sampai nasi itu sampai di hadapan Bapak. Perjalanannya si nasi itu panjang. Ya Allah, saya ini mau dibawa kemana? Kok jauh amat? Kamu itu rezekinya Pak Susilo dari Bendul Merisi Permai. Maka kamu harus sampai ke sana. Itu baru nasinya. Lauknya apa, Pak? Tempe. Oh, elok lagi nih tempenya. Terbuat dari kedelai. Kedelainya ditanam oleh petani di Amerika. Di Meksiko. Karena 80% kedelai kita impor. Melewati Samudra Pasifik. Berbulan-bulan. Menjelajah lautan. Hanya gara-gara di Lauhil Mahfudz sudah ditulis. Kedelai ini akan jadi tempe. Tempe ini adalah rezekinya Pak Darmawan dari Bendul Merisi Permai. Ada yang namanya Darmawan? Oh, alhamdulillah gak ada. Baru tempenya, Pak. Sayurnya apa, Bu? Labu siem. Labu siemnya dari mana? Dari batu. Santannya dari mana? Kara, impor meneh Pak, ono tulisannya Thailand itu. Dari Thailand santannya. Garamnya dari mana? Madura, yakin? Madura itu sekarang produksinya tidak bisa memenuhi kebutuhan nasional. Sudah harus impor. Oh, itu kalau diteliti satu persatu, yang ngumpul di piring kita, itu sak jagat abuh mlumpuk, Pak. Nah, cara wong Yojo, sak jagat abuh mlumpuk. Dari mana-mana berkumpul menjadi satu, dan semuanya digerakkan Gusti Allah menjadi jalan rizki bagi banyak orang. Jangankan kok itu, minumnya itu loh, air putih mereknya Santri. Wong Allah itu maha tahu, Salim Afilah, jam 10 lebih 7 menit haus. Oh, itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz sejak manusia belum diciptakan. Salim Afilah haus jam 10 lebih 7 menit di Masjid An-Nur, Bendul Merisi Permai. Bertahun-tahun yang lalu matahari bersinar di atas lautan. Menguap airnya naik ke atas. Naik ke atas menjadi mendung, terkondensasi menjadi awan di atmosfer. Bergerak terbawa oleh tekanan udara dan angin, sampailah di lereng pegunungan. Ketika sampai di lereng pegunungan, perbedaan tekanan udara dan suhu menjadikannya jatuh sebagai hujan. Ketika hujan turun, tidak langsung masuk ke pori-pori tanah, tetapi cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun, basah semua. Lalu kemudian netes-netes ke bawah, masuk ke dalam pori-pori tanah. Di bawah ngumpul-ngumpul-ngumpul, akhirnya masuk ke celah-celah bebatuan. Ngalir, merosot ke bawah, muncul sebagai mata air. Ketika muncul sebagai mata air, perusahaan yang bernama Kopontren Sidogiri mengemasnya menjadi minuman gelasan. Entah sudah lewat berapa orang, jadi jalan rizki berapa orang, air ini sampai ke sini. Maka ketika saya tafakur, ya Allah, Engkau mau memberi minum hambamu banyak dosa yang namanya Salim Afilah, ternyata jalannya begitu panjang. Maka ketika diminum, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika diminum, Pak, nikmatnya beda, Pak, karena ada rasa syukurnya. Jadi kayak ada manis-manisnya. Ini karena kita mensyukuri nikmat tersebut, Masya Allah. Rezeki itu mekatan, hakikatnya dia diperjalankan Allah datang kepada kita lebih dahsyat daripada perjalanan kita menjemput
rezeki. Dan jangan faham salah. Kalau salah faham agak lumayan. Faham yang salah itu. Jangan salah faham dan jangan faham yang salah terkait rezeki. Karena ada yang mengira rezeki itu hanya angka-angka gaji. Apalagi tunjangan pensiun. Rezeki bukan hanya angka-angka gaji maupun uang, Pak. Sebaliknya, tidak semua yang angka-angka, yang gaji, yang uang, itu rezeki kita. Karena ada banyak orang yang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Dan ada banyak orang yang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil. Lalu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Saya sering mengulang cerita, saya pernah sepesawat jejeran di tahun 2008 di kelas bisnis, qadarullah, nggak kebagian kelas ekonomi, beli tiket kelas bisnis. Nggak beli ding, dibelikan. Ya wis manut wae, duduk kelas bisnis, zaman itu ya alhamdulillah Pak, menjaga dirinya lebih mudah. Karena kalau di kelas bisnis tidak ketemu Mbak Pramugari. Ketemunya budenya Pramugari. Sudah sepuh itu yang di Garuda Indonesia. Duduk di situ sebelahnya orang usianya 50 tahun lebih akhir. Karena di kelas bisnis zaman itu masih full service. Dikit-dikit ditawani snack. Dikasih piring gede, kotak, ada makanan macam-macam, itu saemploan. Karena saya ini desa, adanya cuma enak dan enak banget. Saya makan dengan sangat lahap, kata orang Jawa, demenake. Cimal, cimul, ditawani tambah, tambah, iya. Mantep banget. Sebelah saya si bapak-bapak memegang gelas isi air putih, menatap saya dengan pandangan senewen. Maka saya tanya kepada beliau, "Lho Pak, mboten dar. Lho Pak, kok ndak makan?" Beliau mengatakan, "Nasib pede." "Loh, kok nasib gimana Pak?" Lah dulu pengen makan enak belum ada duitnya waktu muda. Sekarang ada duitnya, apa-apa ndak boleh dik sama dokter. Mau makan manis, kata dokter, jangan Pak, diabetesnya. Mau makan asin, kata dokter, jangan Pak, hipertensinya. Mau makan gurih, kata dokter, jangan Pak, kolesterolnya. Mau makan kacang saja loh, kata dokter, jangan Pak, asam uratnya. Makanya saya kemudian supaya akrab, tak jak guyon. Loh Pak, daging kambing enak Pak, tidak mengandung kolesterol loh Pak. Loh mosok Dik, kambing tidak mengandung kolesterol Pak. Kenapa? Karena kambing hanya mengandung cempe. Cempe itu anak kambing. Wah, guyon aja Dik. Dan Bapak harus tahu yang namanya kacang itu bukan menaikkan asam urat Pak. Kacang itu menurunkan asam urat. Kok bisa? Iya Pak, menurunkan. Bukannya menaikkan toh? Bukan menurunkan. Kok bisa dari perut turun ke kaki Pak? Wah, akhirnya gara-gara guyon akrab. Selidik punya selidik. Beliau ini direktur utama sebuah BUMN. Gajinya 200 juta per bulan. Ada yang mau gaji 200 juta per bulan? Tapi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan asin, nggak boleh makan gurih, nggak boleh makan kacang. Saya guyoni terus. Lah iya loh Bapak ini sudah bekerja, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering kerontang. Nanti pensiun umur berapa Pak? Ya paling umur 60 di umur 60 pensiun, di depositonya dari hasil kerja Bapak membanting tulang memeras keringat kumpul 20 triliun. Amin deh, amin. Tapi besok paginya wafat. Kok doanya jelek toh?
Bukan doa Pak, umpama besok paginya wafat. Lah terus yang 20 triliun hasil Bapak membanting tulang, memeras keringat. Itu tuh rezekinya siapa? Loh bukan rezeki saya, Dek. Ya bukan wong Bapak wafat. Orang itu kalau wafat Pak di Jogja, hari ini wafat, memakamkannya besok, maka pengumumannya berbunyi, hari ini jenazah akan diinapkan di rumah duka Jalan Jogokarian nomor sekian untuk dimakamkan besok pagi. Loh, Pak, itu rumah sertifikatnya atas nama dia. Itu rumah dia yang bangun dari batu bata pertama. Tapi dia meninggal hari ini belum meninggalkan rumah, baru besok akan meninggalkan rumah. Tapi dia disebut diinapkan. Diinapkan itu di rumah sendiri apa di rumah orang? Di rumah orang. Di rumah sendiri tidak disebut diinapkan, betul? Di rumah orang. Dan nginapnya nggak boleh lama-lama, Pak. Jenazah kok mau nginap lama-lama kan nggak boleh. Nggak boleh. Jadi statusnya sudah dicabut, bahkan meskipun dia belum meninggalkan rumah itu. Karena sudah mati. Diinapkan. Oh, kalau gitu rezeki anak saya berarti ya, Dek ya. Ya boleh jadi Pak, tapi ya belum tentu. Wong Gusti Allah itu maha mudah untuk memindahkan yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz kepada yang berhak. Belum tentu juga itu adalah anak-anak Bapak. Waduh, kok ndrawasi ya, Dek. Lah iya Pak, makanya kalau punya harta jangan ditinggal di dunia, Pak. Punya harta itu tolong dibawa mati, Pak. Saya bilang, sampean ustadz, Dek. Ya ada yang bilang begitu, minimal anak-anak TPA, Pak. Kok sampean beda sama Pak Kiai dan ustadz-ustadz lain? Lah gimana kalau Pak Kiai dan ustadz-ustadz lain? Kan katanya harta nggak bisa dibawa mati. Nah, kok sampean malah bilang harta itu sebaiknya dibawa mati. Loh kalau Bapak saya tanya, sayang nggak Pak sama hartanya? Sayang, Dek. Kalau sayang mau ditinggal apa dibawa mati? Ya pengennya dibawa, Dek. Nah, bener. Kalau cuma disimpan di deposito, dibelikan emas batangan, dibelikan rumah dan tanah, bukan mobil dan kendaraan, itu namanya ditinggal di dunia, Pak. Bapak mati, nggak akan ada yang dibawa, itu namanya ditinggal di dunia. Tapi Bapak bisa membuat semua itu dibawa ke akhirat. Dibawa mati. Caranya gimana, Dik? Dititip-titipkan. Titip masjid, titip panti asuhan, titip apa lagi? Anak yatim, fakir, miskin. Titip berbagai amal fisabilillah. Oh, infak, Dek, maksudnya. Enggak, Pak. Kok titip? Lah itu bukannya ngasih. Jangan, Pak, kalau infak jangan dikasih, udah titip aja. Bilang saja sama takmir masjidnya, Pak, titip untuk pembangunan masjid. Pak, titip untuk anak-anak yatim. Pak, titip untuk pesantren. Pak, titip untuk baksos. Titip aja, Pak. Loh bedanya apa, Dek? Nah kalau ngasih nggak bisa diambil lagi kan, Pak? Oh. Lah kalau titip bisa diambil. Kapan ngambilnya? Besok di depan Allah. Itulah yang dibawa mati, dititip-titipkan sehingga nanti di hadapan Allah bisa ditagih. Wah, mosok di depan Gusti Allah mau nagih ya nggak berani. Nanti kalau Bapak nggak berani, saya temenin. Di akhirat, wong saya ngajak Bapak supaya titip-titip. Nanti saya yang tanggung jawab, nggak berani nagih, saya tagihkan. Oh, gitu ya, Dik. Ya udah kalau gitu, besok sedikit-sedikit tak infak. Ya jangan sedikit-sedikit, Pak. Infak kok cuma sedikit. Sedikit-sedikit infak. Sedikit-sedikit infak. Infak kok cuma sedikit, gitu kan. Dulu ada pelawak yang suka bilang. Oh iya, begitu. Jos. Itu memahami rezeki. Karena rezeki itu hak pakai, Pak.
Makanan enak, harganya mahal, racikan chef terkenal, juara MasterChef Prancis, itu bisa dibeli, bisa dibayar. Tapi apakah enak nikmatnya makan? Itu Allah yang bagi-bagi. Kalau mau Allah cabut nikmatnya makan, gampang. Tinggal dikasih sariawan, ujuk-ujuk muncul. Sakit giginya kambuh, sakit perut masuk angin, wes gak enak kabeh. Dicabut nikmat makannya itu. Mudah bagi Allah. Hotel yang mahal, layanannya bintang 7, bukan puyer obat sakit kepala. Bintang 7 nggak cuma bintang 5. Itu di Dubai ada namanya Burj Al Arab. Ada salah satu manajemen hotel di sana yang mengelola satu kamar semalam 350 juta. Apakah tidur di kamar itu yang kasurnya mendut-mendut itu dijamin tidur nyenyak, Pak? Nah, saya jelas tidak nyenyak. Mikir bayarin. Kalau digratisin Pak Ustadz, digratisin juga mikir iki mbok dikai mentai wae. Kan gitu. Jadi tidur di tempat seperti itu juga belum tentu nyenyak. Tapi yang namanya anak pemulung, bantalnya kayu, alasnya kardus, selimutnya koran, kadang-kadang saking nyenyaknya sampai susah dibangunin. Soal makanan tadi, kadang-kadang petani, mungkin di pedalaman Jombang sana, nyangkul dari jam 6 sampai jam 9, jam 9.30 istrinya datang, bawa cerek isinya teh panas wangi, sepet legi kental, ditambah nasi ketan, ditaburi parutan kelapa. Masya Allah, bar macul, ngombe teh, makan nasi ketan, merteduk maduk-maduk. Endang Bambang Gulindang. Maknyus kata Pak Bondan Winarno. Itu. Karena nikmatnya makan Allah yang bagi. Kadang-kadang rezeki itu lucu-lucu begitu. Ada seorang ustadz, kerjanya mulang ngaji utun, Pak. Ya, mulang ngaji cah cilik-cilik itu, mulang ngaji simbah-simbah, lansia. Wah, cuma begitu, kemana-mana naik Honda 70, suaranya ajlek kenong ngewer-wer, ajlek kung gludak-gludak-gludak. Saking parahnya motornya itu. Tapi grapyak, semana, baik hati, tidak sombong. Makanya ini ibu-ibu kalau mau cari calon menantu, jangan cuma ditanya slip gajinya, harus ditanya potensi rezekinya. Nah, orang soleh rezekinya bagus. Ketika kemudian di kampung itu ada musyawarah, gara-gara apa? Dibangun perumahan mewah, di tengahnya ada masjid, dekat masjidnya ada rumah marbot. Pengembang, kontraktor, dan tokoh masyarakat berunding. Aklamasi Pak, siapa yang akan dijadikan marbot? Mas Ustadz yang motornya Honda 70. Dapat rumah, tugas di masjid, mulang ngaji, anak-anak, simbah-simbah, azan, iqomah, kadang yang imami barang. Dah utun begitu, bikin kegiatan-kegiatan untuk TPA TPQ-nya. Sampai kemudian harus pinjam mobil di salah satu mobil yang dimiliki oleh pemilik rumah di perumahan tersebut. Pak, mau pinjam mobil? Oh iya, dipakai aja Mas Ustadz. Dipakai. Begitu selesai dipakai hari berikutnya, pemilik mobil ketagihan. Mas Ustadz kalau habis dipakai, Mas Ustadz kok wanginya beda ya, enak Kapan dipakai lagi Mas Ustadz? Tetangga sebelahnya protes. Jangan mobilnya Bapak itu terus Mas Ustadz. Mobil saya juga harus dipakai biar saya kebagian pahala, ya toh? Yang sebelahnya protes lagi. Dijadwal Mas Ustadz. Bapak itu mobilnya hari Senin. Bapak ini Selasa ya, saya Rebo. Ini tetangga sebelah juga pada mendaftar. Ini Kamis, ini Jumat, ini Sabtu, ini Ahad. Tiap hari ganti mobil. Mas Ustadznya tiap hari ganti mobil. Para pemilik mobil di perumahan mewah ini, yang rumahnya juga megah-megah ini, setiap hari kalau ke kantor, naik sepeda sesuai anjuran dokter. Jadi yang namanya rezeki itu kadang-kadang lucu. Nah, ini yang masih produktif bagaimana? Ya bekerja. Bekerja itu ibadah, rezeki itu jaminan.
Maka kalau kita niatkan bekerjanya, niatkan karena Allah untuk meraih yang belum dijamin, yaitu surga di akhirat. Kalau rezekinya sudah dijamin, yang belum dijamin, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga? Maka dengan begitu kerjanya ibadah, itqon itu ditekuni sampai ahli profesional, ya, sesuai dengan spek, sesuai dengan job description, sesuai SOP, ya, semuanya profesional. Itu namanya itqon. Yang kedua ihsan. Ihsan itu melampaui apa yang kemudian bisa dirasakan sebagai harapannya para customer. Itu ihsan. Di Jogja itu ada dokter yang kalau praktek di rumah dari ba'da maghrib sampai 2:30. Padahal prakteknya praktek umum. Pasiennya berduyun-duyun, berbondong-bondong, antriannya panjang. Kenapa? Karena ihsan. Pasiennya dijemput di pintu, dipersilahkan, diajak senyum, gerapiak semanak, ditanya kabar, ditanyain kabarnya tetangga-tetangganya. Ketika kemudian menyerahkan resep sambil didoakan, doanya panjang dan bagus, disebut namanya si pasien. Keluar itu dari ruang praktek dokternya itu berseri-seri. Saya tuh sampai khawatir. Ini dokter ini nanti kayak dokter Wahidin Sudirohusodo. Dulu dokter Wahidin kalau meriksa terus ngasih resep sama pasiennya, resepnya itu tidak ditukarkan obat, tapi digulung, masukkan gelas, tuangnya air putih, diminum, sembuh. Sampai dokter ini dikomentari, oh kalau dokter yang itu, pasien yang tidak sakit pun pengen sakit supaya bisa periksa ke beliau. Luar biasa. Karena ihsan. Ada yang namanya ikhlas. Ikhlas dikerjakan semuanya karena Gusti Allah dalam niat ibadah. Itulah kerja kita. Kalau penjenengan jadi kerja apapun, tidak memikirkan tentang gajinya, tapi kerjanya itu mungkin itqon ihsan ikhlas, maka akan luar biasa, Pak. Tukang sapu nyapu tok, sapu UMR, sapu UMR. Ya dapatnya UMR. Tapi tukang sapu nyapunya bilang begini, ya Allah, saya sapu biar nggak ada yang kepleset. Ya Allah, saya bersihkan biar nggak ada yang kesandung. Ya Allah, kalau tempat ini bersih, semoga orang yang lewat mengagumi kebersihannya, memujimu. Ya Allah, kalau tempat ini bersih, semoga semua orang itu sadar bahwa an-nadhafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Ya Allah, kalau tempat ini saya sapu bersih, mudah-mudahan jadi nggak ada orang buang sampah sembarangan. Kalau hatinya begitu, siapa yang kuat membayar? Karena niatnya adalah niat suci, niat tulus memberikan yang terbaik. Ngoten niku, meskipun gajinya UMR, sebenarnya dia menyimpan hal tak terhingga di sisi Allah yang pasti akan Allah bayarkan. Kerja kayak begitu dengan kelayakan dibayar oleh Allah tak terbatas. Katakanlah dibayar sama Allah itu maunya 1 miliar. Senilai 1 miliar. Dia cuma ambil 4 juta per bulan. Maka dia menabung di sisi Allah 996 juta kebaikan. Itu pasti dibayar oleh Gusti Allah dalam bentuk lain. Dibayar dalam bentuk istri solihah, anak-anak solihin dan solihat, semua anggota keluarga qurratu a'yun, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, tetangganya solihun. Diberi kekuatan untuk ibadah, rajin ke masjid terasa ringan, sedekah mampu, kurban mampu. Ya? Diberi semua nikmat ibadah, guyub rukun sama tonggo. Pasti dibayar sama Allah. Ketika kita bekerja, itqon, ihsan, ikhlas. Ini poinnya. Yang keduanya. Ini jangan sampai salah paham. Ada cerita tentang Imam Ma'ruf Al-Karhi dan gurunya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu hari Imam Ma'ruf Al-Karhi masih muda waktu itu, tergopoh-gopoh menjumpai gurunya Imam Ibrahim bin Adham. Imam, sekarang saya sudah tahu hakikat rezeki.
mulai sekarang saya akan tekun ibadah saja, sholat dan zikir, juga puasa, nggak perlu mikirin bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Gurunya ketawa kemudian tanya, kamu dapat kesimpulan seperti itu dari mana? Tadi saya ke sini, saya lihat ada seekor burung, sudah patah sayapnya, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya kira burung ini akan segera mati. Ternyata kalau memang sudah tertulis sebagai rezekinya di Lauhil Mahfuz, itu datang burung lain, bawa makanan di paruhnya, disuapkan ke burung itu. Jadi ketika pun dia nggak bisa ngapa-ngapain, kalau sudah rezekinya pasti datang. Kata Imam Ibrahim bin Adham, persoalannya adalah, kenapa kamu bercita-cita menjadi burung yang sayapnya patah? Kenapa kamu tidak bercita-cita menjadi burung yang sayapnya utuh, yang dengan sayap utuhnya itu malah bisa menolong burung-burung yang bersayap patah? Itulah ibadah kerja kita. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi Ibrahim ngendika apa, Pak? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Maka di sini ada pelajaran ridho kepada segala takdir dan yakin ada ganti yang lebih baik di sisi Allah. Hidup ini sudah ditakdirkan Allah akan ada ujian. Allah mengatakan walanabluwannakum, dan pasti kami akan menimpakan bala ujian kepada kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Dengan sesuatu berarti banyak apa sedikit? Besar atau kecil kalau sesuatu? Pas. Semua ujian itu pas. Kenapa? Karena Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Tidak akan satu jiwa dibebani melebihi kemampuan. Maka bisyai'in, dengan sesuatu. Pas, minal khaufi, berupa rasa takut, khawatir. Bapak-bapak punya rasa takut, khawatir? Pasti. Gek anakku kepiye, gek sesuk kepiye, gek ana apa, dan lain sebagainya. Khawatir. Wal ju'i, dan rasa lapar. Kadang-kadang ujian rasa lapar itu bukan hanya rasa laparnya, tapi emosinya. Lo resek kalau lagi lapar, karena lapar ngerubah orang. Itu kan iklannya dulu seperti itu. Wa naqsi minal amwal, dan berkurangnya harta. Pandemi ya Pak, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang omsetnya turun drastis, banyak yang kemudian harus dapat PHK dan lain sebagainya. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan juga jiwa, berkurangnya jiwa, meninggalnya orang-orang yang disayang, dikasihi. Wathamarat, dan berkurangnya buah-buahan. Sebagian mufasir mengatakan berkurangnya buah-buahan maknanya panennya meleset. Rencananya kalau nanam segini akan panen segini, ternyata tidak segitu. Investasi segini harusnya menghasilkan segini, ternyata tidak begitu. Wathamarat. Wabasyiris sabirin, tetapi dalam hal ini selalulah beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi orang sabar itu gembira, Pak. Man aiqana bil ajri raghiba fis sabri. Siapa yang yakin dengan pahala di sisi Allah, maka dia akan bahagia dalam sabarnya. Ini dalil pertama. Yang berikutnya, kenapa orang sabar itu harus gembira? Masya Allah. Satu, bapak-bapak, ibu-ibu seneng nggak kalau ada orang yang bilang, I love you, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Seneng nggak, Pak? Tergantung ya siapa yang mengucapkan. Tapi secara umum kita itu dicintai itu senang. Bagaimana orang yang sabar tidak lebih senang? Karena yang mengatakan demikian adalah wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira kedua. Senang nggak ibu-ibu kalau ada yang bilang, aku akan selalu di sisimu,
Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku akan selalu bersama denganmu. Senang nggak, Bu? Senang kalau ada orang yang setia gitu. Orang sabar lebih senang karena orang sabar yang bilang begitu kepada mereka adalah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Bapak-bapak senang nggak kalau bekerja di satu perusahaan, gajinya unlimited, gajinya bighairi hisab. Gajian, mana gaji saya? Itu gudang emas sebelah, silahkan ambil gaji sendiri, bebas, unlimited. Senang Pak gitu. Maka orang sabar lebih senang kalau Allah mengatakan wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang sabar itulah yang pahalanya disempurnakan tanpa batasan, tanpa hitungan. Jadi sabar itu amal yang pahalanya tidak terbatas. Yang berikutnya, Bu, kalau sudah mencapai achievement, ya, pencapaian, kemudian dirayakan oleh orang lain, kita senang nggak? Senang. Congratulations and celebration, gitu ya. Senang digituin. Maka orang sabar lebih senang karena nanti kalau masuk surga, orang sabar mendapatkan sambutan khusus para malaikat. Bunyinya, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera atas kalian karena kalian di dunia telah bersabar. Kata sebagian ulama, sabar itu amal yang dikagumi malaikat. Kalau amal yang lain malaikat bisa, sholat bisa, tasbih bisa, takbir bisa, tahlil bisa, zikir-zikir bisa, malaikat bisa. Tapi yang namanya sabar, malaikat geleng-geleng kepala. Kenapa? Karena mereka tidak didesain untuk menerima ujian-ujian. Beda dengan manusia. Dan manusia itu hebat bagi malaikat karena berhasil mereka menyelesaikan ujian dengan kesabaran. Salamun alaikum bima sabartum. Terakhir, kenapa orang sabar itu bergembira? Karena ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Yang demikian itu orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang atas mereka terdapat sholawat, jaminan kebaikan dari Allah, dan juga mendapat rahmat, kasih sayang Allah, dan mereka itu mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi kalau sabar atas musibah, ganti di sisi Allah jauh lebih baik. Penghargaan di sisi Allah amat tinggi sebagai orang yang sabar. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maka kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan aku. Yakin, Pak. Yang menetapkan musibah untuk kitalah yang juga akan mengangkat musibah itu dari diri kita. Senyampang nunggu dia mengangkat musibah itu, sabar sejenak karena sabar adalah kabar gembira. Itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ibrahim mengatakan waladzi yumituni tsumma yuhyin, dan zat yang akan mematikan aku kemudian menghidupkan aku lagi. Hidup akan terasa berharga kalau kita mampu merenungi kematian, mengingat mati, maka semua waktu, tiap detiknya akan terasa berharga sehingga kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bapak Ibu ingat mati? Wow. Masih sehat Pak Ustaz? Untuk mati tidak harus sakit. Masih muda ya Pak Ustaz? Untuk mati tidak harus tua. Terus bagaimana? Ingat mati sebagai bekal kita. Merenungkan mati. Ya Allah, mati. Mati itu berat, al-mautu syadidun, kata Sayyidina Abu Bakar. Wa ma ba'dal mauti asyad. Dan apa yang ada setelah kematian itu lebih dahsyat lagi. Mati itu dahsyat. Sakratul maut itu berat. Seperti ranting berduri yang
dibalut dengan kain sutra. Lalu kain sutranya ini gambaran nyawa yang kemudian dicabut dari ranting itu, maka akan koyak-koyak tidak karu-karuan. Sakit sekali. Itulah sakratul mautnya. Al-mautu syadid, mati itu berat banget sampai Rasulullah SAW meminta kepada malaikat maut supaya meringankan untuk umatnya. Khaffif li ummati, khaffif li ummati. Berat sekali sakratul maut itu. Pernah nunggoni orang yang sakratul maut? Untungnya yang ditunggongi orang soleh, biasanya ringan. Tetapi kalau itu orang kurang soleh, ya Rabb, luar biasa. Sakit. Itu baru matinya. Habis mati masuk ke alam kubur. Di alam kubur dapat ujian. Ujiannya 4 pertanyaan beserta kunci jawaban sudah dibocorkan sejak dulu. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitab sucimu? Itu pertanyaan alam kubur dan sudah dibocorkan sejak zaman dulu. Jawabannya Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Al-Islamu dini, agamaku Islam. Wa nabiyyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabi wa rasuli, nabiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu kitabi, dan Al-Qur'an adalah kitab suciku. Selesai. Sudah dibocorkan balasannya sejak dulu kala sampai sekarang. Begitu pada mati masuk kubur, banyak yang gagal ujian, nggak bisa menjawab. Ini habis mati lebih berat daripada mati. Namanya kubur. Habis kubur lebih berat daripada kubur. Namanya ba'as, kebangkitan. Ketika dibangkitkan di dalam surah Yasin, dikatakan oleh para penghuni kubur bahwa ya wailata man ba'atsana mim marqadina, wahai celaka siapakah yang membangunkan kami dari tempat tidur kami. Itu syoknya orang yang dibangkitkan. Ngira kubur selesai. Ternyata habis kubur dibangkitkan untuk dihimpun ke mahsyar. Sampai mahsyar lebih berat daripada kebangkitan. Matahari didekatkan sampai sejengkal. Orang dalam keadaan tidak berbusana, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Sampai Bunda Aisyah bertanya, apa tidak lihat-lihatan ya Rasulullah? Tidak, karena semua orang hari itu sibuk dengan dirinya, sibuk sampai tidak peduli sama sekali dengan apa yang ada di sekelilingnya. Itu mahsyar. Habis mahsyar masih ada hisab. Dihisab Allah, man yuhasab faqat yu'adzab. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang dihisab, dia sudah terkena azab. Saking beratnya hisab itu. Satu layar menampilkan amal-amal perbuatan kita, satu layar menampilkan nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah kita, maka kita menyadari ternyata begitu banyak nikmat dari Gusti Allah, justru kita gunakan untuk durhaka kepada Dia, maka akan keluar keringat dinginnya sampai ke mata kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke dada, nutup seluruh tubuh. Di dalam apa itu? Keringatnya sendiri, saking beratnya. Habis itu masih ada mizan, ditimbang amalnya. Penyerahan catatan amal, dan lain sebagainya. Semuanya adalah hari-hari yang berat, maka hendaklah kita persiapkan sejak sekarang. Wal yanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri mempersiapkan apa yang sudah dia jadikan bekal untuk hari esoknya. Ini yang keempat. Yang kelima, waladzi atmau ayaghfirali khati'ati yaumiddin, untuk kita fahami dialah Allah zat yang sangat aku harapkan bisa mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan.
Di sini menunjukkan ketawaduan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan, dan zat yang akan membalas amal-amal solehku pada hari pembalasan. Kenapa? Seperti sabda Nabi SAW, tidak ada orang yang bisa masuki surga dengan mengandalkan ibadah dan amal-amal solehnya. Sahabat bertanya, tidak pula engkau ya Rasulullah? Tidak pula aku. Tetapi Allah telah memberikan anugerah rahmatnya kepadaku sehingga aku layak masuk surga. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, kenapa kok orang tidak bisa mengandalkan amal ibadah dan ketaatan untuk masuk surga? Karena amal ibadah dan ketaatan itu pun sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membayar nikmat-nikmat yang dianugerahkan Allah di dalam kehidupan. Maka dari itu kita semua ini beramal dengan merasakan penuh kelemahan dan mohon pertolongan Allah supaya istiqomah. Di luar itu jangan merasa bangga dengan amal-amal kita atau merasa memberi jasa kepada Allah karena telah melaksanakan ketaatan. Itu semua kebaikannya, manfaatnya kembali kepada kita. Maka dalam hal ini betul Nabi Ibrahim mengatakan, Dia zat yang aku harapkan bisa mengampuni kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Bukan yang bisa membalas amal-amal solehku pada hari pembalasan. Tawaduk kepada Allah. Dan ini menunjukkan kepada kita selalu harus rendah hati kepada Allah. Selalu minta pertolongannya agar dapat mentaatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita perlu untuk selalu bisa introspeksi, muhasabah, tak henti-henti. Inilah 5 hal dari Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjalani kehidupan. 1, mengimani bahwa Allah yang menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, mensyukurinya dan mohon petunjuk Allah. Yang kedua, memahami bahwa hakikat rizki telah dijamin oleh Allah, maka kita bekerja untuk beribadah kepada Allah dan menebarkan manfaat kepada sesama. Yang ketiga, kita menyadari semua musibah dari Allah. Dan kalau kita bersabar, maka kita akan mendapatkan kabar gembira yang berlipat-lipat. Yang keempat, mengingat mati. Dan nanti ada kehidupan sudah mati, akan membuat kita memperhatikan waktu dan menganggapnya semuanya berharga untuk dioptimalkan dalam amal. Yang kelima, menyadari bahwa sebanyak amal kita, sebanyak apapun itu, tidak akan bisa menebus nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka mari kita meyakini Allah Maha memberi rahmat, maka mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah dan juga ampunan dari dosa-dosa kita, termasuk yang berikan kepadanya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan, yang demikian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.